Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan untuk kabar baik yang boleh terus kita alami dan nikmati dalam hidup karunia Tuhan ini. Dari bacaan kita pada saat ini kita akan renungkan di bawah sebuah tema, yaitu kehadiran Allah dalam penderitaan. Ini sesuai dengan tema seragam gereja atau Raja Mamasa di hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan berkeluarga tidak ada keluarga yang sempurna. Masing-masing keluarga akan hidup dengan berbagai pergumulan. Masing-masing keluarga akan hidup dengan berbagai tantangan-tantangan tersendiri. Bagi anak muda jangan sampai mau bilang, tidak ada kami pergumulan karena tidak berkeluarga. Pakan kita semua mempunyai keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang tokoh dalam Alkitab yang kita baca hari ini, yaitu Abraham, juga mengalami hal yang sama. Ia mengalami pergumulan dalam keluarganya, mulai dari masalah keturunan, juga masalah keraguan akan janji Allah, sampai pada titik konflik permasalahan keluarganya yang kita baca hari ini, yaitu ketika ia harus diperhadapkan dengan masalah mengusir anaknya sendiri. Dalam kitab Kejadian 21 ayat 8 sampai ayat yang ke-21 yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa keadaan keluarga Abraham sebagai keluarga yang sangat manusiawi, keluarga yang juga menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, keluarga yang juga menghadapi suka dan duka. Ketika janji Tuhan telah dinyatakan dan anaknya dari Sarah telah dilahirkan, yaitu Ishak, itu membawa sukacita yang besar, bahwasanya anak yang ditunggu-tunggu setelah sekian lama sudah hadir. Namun kendati pun dalam keadaan sukacita itu juga berhadapan dengan keadaan yang tidak baik. Di saat keluarga Abraham ini bersukacita karena Ishak sudah lahir, Abraham juga mengalami pergumulan. Karena ketika dalam bacaan kita, ketika ini anaknya si Ishak sudah disapi, kalau bahasa Nosunya ditatangi, kalau bahasa di sini disapi, di ini ya, tidak dikastet ini. Apa? Iya, dilapai ya. Ketika ini anaknya sudah dilapai, ia merasa bahwa Ismail dan Hagar ini jangan sampai nanti dia akan mengambil hak waris atas Ishak. Sehingga Sarah mulai terancam dengan keberadaan Hagar dan Ismail. Tapi kendati pun Abraham susah hatinya untuk mengikut apa yang dikatakan oleh Sarah, tetapi firman Tuhan datang kepadanya. Tuhan terus berperkara dalam kehidupannya, sekalipun Abraham di satu sisi bersuka cita karena anaknya sudah lahir, tapi di sisi lain ia bergumul karena harus mengusir anaknya yang satu. Di ayat 8 hingga ayat yang ke-11 bacaan kita berisi tentang kecemburuan dan kekhawatiran Sarah. Ia tidak ingin kalau anaknya nanti ini berbagi warisan dengan Ismail, karena Ismail ini kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa dia adalah anak dari seorang hamba. Sehingga Sarah berusaha keras supaya ini warisannya tidak jatuh atau tidak dibagi dua dengan Ismail. Ia berusaha mempertahankan status anaknya sebagai pewaris yang sah dan meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Sarah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu ini adalah hal yang wajar, karena setiap orang ingin yang terbaik untuk anaknya. Orang tidak mau kalau ternyata kemudian anaknya mengalami masalah hanya karena berbagai hal. Sehingga yang dilakukan Sarah ini adalah bentuk bagaimana ia sebagai seorang ibu melindungi anaknya. Lalu di ayat 11 hingga ayat yang ke-13, Abraham
kita baca bahwa Abraham ini sungguh merasa berat atas permintaan istrinya. Namun dalam keberatan itu, dalam pergumulan itu, ternyata Allah turut campur tangan dan meneguhkan hati Abraham. Lalu di ayat 14 hingga ayat yang ke-16 kita bisa melihat apa yang dialami oleh Hagar dan Ismail tidaklah mudah. Perjalanan mereka di padang gurun menguras pikiran, menguras perasaan, tenaga, dan puncak dari pergumulan yang dialami oleh Hagar dan Ismail ketika mereka kehabisan air minum. Namun kemudian di ayat 17 hingga ayat yang ke-21, Allah melihat dan mendengar kesedihan Hagar dan Ismail, sehingga Allah hadir memenuhi kebutuhan mereka. Allah hadir di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami dengan menunjukkan sebuah sumur kepada Hagar. Itu nampak dalam bacaan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari kisah Abraham, Sarah, Hagar, dan Ismail yang kita baca hari ini, kita bisa belajar yang pertama bahwa kadang dalam hidup ini kita bertindak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang kita rasakan. Tidak jarang keputusan-keputusan yang kita buat atau keputusan-keputusan yang kita ambil hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Kita lihat Sarah mengambil keputusan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Kadang juga kita seperti itu. Kadang dalam mengambil keputusan, kita ambil sebuah keputusan hanya untuk menyenangkan pikiran dan perasaan kita tanpa melibatkan Tuhan. Lewat kisah ini kita mau belajar bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, dalam mengambil sebuah keputusan yang akan kita jalani ke depan, libatkanlah Tuhan. Sekecil apapun rencana itu, sekecil apapun program yang mau kita programkan ke depan, libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, Allah itu hadir bagi mereka yang terluka. Jelas bahwa dalam keterlukaan Hagar dan Ismail, Allah tetap hadir. Bapak Ibu saudara-saudari, sesama kita manusia bisa saja meninggalkan kita. Sesama kita bisa saja memperlakukan kita dengan tidak baik. Sesama kita manusia bisa saja menyakiti hati kita. Tapi percayalah, ada satu pribadi yang tidak akan meninggalkan kita, tidak akan mengecewakan kita, yaitu Allah sendiri. Sesama kita manusia, orang terdekat kita sekalipun kadang membuat kita kecewa. Orang terdekat kita sekalipun kadang membuat kita sakit hati. Tetapi ada satu pribadi yang tidak akan membuat kita kecewa dan sakit hati, yaitu Allah. Karena itu percayalah bahwa dalam segala situasi hidup yang kita alami, Allah tetap peduli. Allah melihat setiap air mata kita yang menetes. Allah mendengar setiap rintihan jeritan kita dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Allah melihat hati kita yang terluka. Karena sejatinya kita tidak pernah benar-benar sendiri, sebab kita punya Allah yang Maha Kuasa. Kita punya Allah yang selalu peduli. Kita punya Allah yang selalu hadir memberi pertolongan. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau sekarang kita merasa banyak masalah, kalau sekarang kita merasa banyak beban, kalau sekarang kita merasa sedang sakit hati, bahkan merasa bahwa kehidupan kita merasa tidak adil, mari datang kepada Tuhan dan percayakan segala hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Hagar dan Ismail melewati banyak tantangan dan pergumulan hidup, tetapi kemudian Allah meneguhkan janjinya kepada mereka tentang masa depan Israel. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini, mungkin perjalanan kita nampak suram, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi percayalah bahwa masa depan kita
ada di tangan Tuhan dan rencana serta rancangannya selalu indah dan baik bagi kita. Ada amin? Amin firman Tuhan.